buat kawan-kawan yang membantah tentang kekeliruan Al-Ustadz Adi Hidayat karena mengatakan di dalam Al-Quran itu ada surah musik, ini jangan bertele-tele ketika membantah. Kalau keliru, katakan keliru, jangan bertele-tele. Jangan justru malah menyanjung dia, memuji dia, merendahkan diri sendiri. Akhirnya hukumnya menjadi tidak jelas, menjadi ngambang. Tidak, kalau salah katakan salah, kalau keliru katakan keliru ya. Bismillah, pada malam hari ini kita akan bahas sebuah video yang sedang viral, yakni video Al-Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala yang menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran ada surah musik, yakni surah As-Su'ara. Bahkan beliau menyebutkan ada sahabat Nabi yang pemusik juga, namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu ya. Yang pertama yang akan kita bahas, apakah benar As-Su'ara itu artinya surah para pemusik? Maka ini sangat keliru dan tidak benar ya. Karena tak seorang pun dari para ahli tafsir yang menyebutkan bahwa As-Su'ara itu artinya para musik. Tidak ada ya. Baik di dalam tafsir Ibnu Katsir dan semua tafsir yang lain tidak ada yang menyebutkan bahwa As-Su'ara artinya adalah para pemusik. Tidak ada itu. Yang benar para ulama menyebutkan As-Su'ara artinya para penyair, dan beda antara pemusik dengan penyair karena hukumnya berbeda. Musik hukumnya haram berdasarkan hadis dan puluhan pendapat ulama yang insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Bagaimana pendapat ulama Syafi'i, ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Hambali yang menyebutkan keharaman musik. Kalau syair itu para ulama membolehkan selama kata-katanya tidak ada unsur kemaksiatan. Kita tidak tahu apakah beliau itu tidak paham atau memang sengaja menyelewengkan makna hukum penyair menjadi pemusik. Ini sangat berbahaya karena nanti bagi orang awam akan menyamakan antara hukum syair dengan hukum musik. Dan yang kedua, sahabat Nabi itu yang bernama Hasan bin Sabit, beliau itu bukan seorang pemusik, tetapi beliau seorang penyair. Jadi nanti kalau digambarkan oleh orang-orang awam, Nabi Muhammad mempunyai pemusik, nanti akan digambarkan bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai guru musik. Nanti penyanyinya adalah Hasan bin Sabit. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak mempunyai seorang pemusik, tapi beliau mempunyai seorang penyair. Dan hukum musik dan hukum syair sesuatu yang berbeda. Syair para ulama membolehkan jika memang isinya di sana tidak ada unsur kemaksiatan, tetapi musik disebutkan oleh puluhan ulama hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ke-5590, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, yang akan menghalalkan khamr, dan akan menghalalkan alat-alat musik. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, apakah ada ulama yang membolehkan musik? Maka jawabannya ada, yakni Imam Ibnu Hazm. Beliau bukan membolehkan musik, tetapi menganggap hadis tentang haramnya musik dianggap lemah, dianggap dhaif. Tetapi ulama yang sebelum beliau dan yang setelahnya sepakat mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Dan ulama yang lain pun banyak, puluhan. Baik ulama sebelum Ibnu Hazm dan ulama setelah beliau mengatakan bahwa musik hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam As-Sarbini, kemudian Al-Imam Ramli, kemudian Zainuddin Al-Iraqi, kemudian banyak sekali, puluhan mereka mengatakan musik haram. Baik, yang pertama yakni Al-Imam Al-Baghawi. Beliau seorang ulama mazhab Syafi'i. Kata beliau apa? Wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azibi. Kata beliau, telah bersepakat para ulama tentang haramnya alat-alat musik. Itu beliau sebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah ya, bahwa seluruh ulama telah bersepakat tentang haramnya alat-alat musik. Ini kata Al-Imam Al-Baghawi ya. Kemudian ulama yang lain yang menyebutkan tentang haramnya musik seperti Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan apa di dalam Az-Zawajir? Wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'i wa harrama sa'iru anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik, ya. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik, ya. Kalau rebana itu boleh dalam dua keadaan, baik di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau di acara walimah pernikahan. Itu pun yang memainkannya ada aturannya, yakni anak-anak. Kemudian yang menontonnya juga anak-anak, bukan yang memainkannya itu wanita-wanita cantik ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syafi'i itu mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik, ya. Kemudian ulama yang lain yang menyebutkan haramnya musik, yakni Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan di dalam kitab Rawdatul Talibin, kata beliau apa? Al-mizmarul iraqiyyu wa ma yudrabu bihil awtaru haramun bila khilafin. Seruling Iraqi dan alat-alat musik yang bersenar itu haram hukumnya tanpa ada perbedaan para ulama. Jadi banyak sekali ulama yang menyebutkan bahwa musik itu hukumnya haram. Makanya ketika disebutkan bahwa di dalam Al-Quran ada surat para pemusik, kemudian sahabat Nabi juga ada yang menjadi pemusik, itu keliru karena musik para ulama mengharamkan. Kalau syair para ulama membolehkan. Jadi jangan banyak memelintirkan hukum, ya. Sudah jelas-jelas itu berbicara tentang syair kemudian dibawa ke musik. Akhirnya orang awam nanti akan menganggap musik dan syair itu sesuatu yang sama. Akhirnya disamakan. Syair itu boleh, akhirnya musik pun menjadi boleh. Makanya kita bantah bahwa musik dan syair itu sesuatu yang berbeda. Musik para ulama, puluhan ulama mengatakan haram, ya. Bahkan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau seorang ulama Hanabilah yang bermadzhab Hambali, kalau ada orang mencuri alat-alat musik itu tidak dipotong tangan, ya. Sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Al-Mughni, kata beliau apa? Wa amma alatul lahwi katumbur wal mizmar wasyababah fala qat'a fihi annahu alatun lil ma'siyati bil izma. Jadi beliau menyebutkan kalau ada orang mencuri gitar, misalnya mencuri kecapi atau mencuri rebab atau alat-alat musik yang lain, ketahuan itu tidak dipotong tangan karena dianggap alat-alat tersebut adalah alat untuk bermaksiat berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini kata ulama, bukan kata kami. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya. Kemudian ulama yang lain yang mengharamkan alat-alat musik, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ulama Syafi'iyah, di dalam kitab Al-Wasit fil Madhab beliau menyebutkan al-ma'azif wal autaru haramun li'annaha tashuqu ila syarbi wa huwa syu'aru sarbi. Kata beliau apa? Alat-alat musik dan alat-alat yang bersenar itu haram hukumnya karena akan menimbulkan hasrat untuk minum khamr, dan alat tersebut merupakan siarnya orang-orang yang suka minum. Dan puluhan ulama yang lain mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram, seperti Imam As-Subki, kemudian Al-Imam At-Tabari, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansuri, dan puluhan ulama lain mengatakan haram. Jadi kalau kita mau perbandingan, apakah mau mengikuti satu ulama yang mengatakan hadis tentang musik itu lemah, atau mau mengikuti puluhan ulama yang setelah beliau dan sebelum beliau mengatakan haram? Ada puluhan ulama yang lain yang mengatakan haram, ya. Nah, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Ari Hidayat bahwa di dalam Al-Quran ada surah pemusik, yakni surah As-Su'ara, itu keliru. Yang benar itu bukan para pemusik, tapi para penyair. Karena beda hukumnya. Kalau musik, tadi sudah kami jelaskan hukumnya haram berdasarkan hadis dan puluhan pendapat ulama yang menyebutkan haram. Adapun syair ini boleh. Dan yang kedua, sahabat Nabi itu yang bernama Hasan bin Thabit, beliau itu bukan seorang pemusik, tetapi beliau seorang penyair. Kemudian buat kawan-kawan yang membantah tentang kekeliruan Al-Ustaz Ari Hidayat karena mengatakan di dalam Al-Quran itu ada surah musik, ini jangan bertele-tele ketika membantah. Kalau keliru, katakan keliru, jangan bertele-tele. Jangan justru malah menyanjung dia, memuji dia, merendahkan diri sendiri. Akhirnya hukumnya menjadi tidak jelas, menjadi
ngambang. Tidak, kalau salah katakan salah, kalau keliru katakan keliru ya. Karena ini jelas, yaitu keliru karena tak satu pun dari ulama tafsir yang menyebutkan bahwa as-su'ara artinya para pemusik. Tidak ada yang menyebutkan demikian ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Awalnya kami tidak mau membahas masalah ini karena sudah banyak kawan-kawan yang menjelaskan kekeliruan beliau, tapi karena pertama karena banyaknya pertanyaan yang masuk juga ke kami, ingin tanggapan kami tentang pernyataan Al-Ustaz Al-Hidayat. Kemudian yang kedua, setelah banyak kawan-kawan yang membantah beliau, ternyata tidak ada ralat fatwa dari beliau ya, sehingga kami pun ikut bersuara bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hidayat bahwa di dalam Al-Quran ada surah musik, maka itu sangat keliru dan tidak ada sahabat Nabi yang seorang pemusik, tidak ada ya. Hasan bin Sabit itu bukan pemusiknya Rasul, bukan, tapi beliau seorang penyair ya.